Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah video tugas mandiri dengan bab laporan penelitian yang disusun oleh Nikmatul Fitri, NIM 1814080011 dari jurusan Tadris IPA Fisika kelas A dengan mata kuliah metodologi penelitian yang diampu oleh Ibu dosen Dr. Miliasari SPD MSI. Nah, yang pertama, mengapa peneliti harus membuat laporan penelitiannya? Nah, peneliti perlu membuat laporan penelitian karena laporan penelitian adalah bukti bahwa sebuah penelitian telah benar-benar dilakukan. Nah, bentuk laporan penelitian diantaranya laporan riset yang ditulis untuk lembaga atau instansi untuk memenuhi tugas sekolah atau kuliah seperti paper, skripsi, tesis, dan disertasi. Yang ketiga, laporan riset untuk jurnal akademik dan untuk media lapor populer seperti koran dan majalah. Yang kedua, aturan penulisan laporan. Ada 5. Yang pertama yaitu aturan kertasnya berukuran A4 putih polos. Yang kedua, pengetikan margin kiri dan atas kertas 4 cm, kanan dan bawah kertas 2,5 cm, sedangkan spasinya 1,5 atau line spasi. Dan yang ketiga, hurufnya Time News Roman 12 PT kecuali judul bab berukuran 14. Diketik rapi atau Just TV. Nah, yang selanjutnya penomoran halaman. Penomoran halaman ini tidak diberi imbuhan apapun. Jenis nomor halamannya ada 2 macam, yaitu angka Romawi kecil dan angka Latin. Bagian awal. Yang selanjutnya bagian awal yaitu ada halaman sampul. Pada lembar pertama bahasa Indonesia terbuat dari karton tebal dilapisi kertas linen biru muda. Yang pada halaman lembar kedua bahasa Indonesia dicetak pada kertas A4. Begitu juga dengan yang ketiga, namun bahasa Inggris. Semua huruf pada halaman sampul dicetak dengan tinta kuning emas dengan spasi tunggal atau line spacing atau single, diketik simetris di tengah dan ukurannya sesuai dengan contoh di bagian lampiran. Judul tidak diperkenalkan menggunakan singkatan kecuali nama atau istilah. Yang kedua ada halaman pengesahan. Semua huruf pada halaman pengesahan dicetak dengan tinta kuning, spasi tunggal dan diketik simetris di tengahnya. Yang ketiga halaman pernyataan. Spasinya tunggal, ukuran sesuai dengan contoh di bagian lampiran. Yang keempat ada abstrak. Ketentuannya yaitu abstrak adalah ringkasan atau inti atau ikhtisar dari tugas akhir tersebut. Maksimumnya 200 kata dalam satu paragraf dengan line spasi. Abstrak disusun dalam 2 bahasa, yaitu bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Setiap versi bahasa mengikuti ketentuan butir 2. Jika memungkinkan, pengetikan untuk abstrak bahasa Indonesia dan bahasa Inggris itu diletakkan dalam satu halaman. Nah, di bawah abstrak itu ditulis kata kunci. Untuk abstraknya bahasa Indonesia, kata kuncinya juga bahasa Indonesia. Begitu pula kalau bahasa Inggris, kata kuncinya juga bahasa Inggris. 5. Kata pengantar. Halaman kata pengantar dan ucapan terima kasih ditulis dengan spasi 1,5. Urutkan pihak yang diberi ucapan terima kasih dimulai dari pihak luar, lalu keluarga dan teman. Selanjutnya ada daftar isi. Spasinya 1,5. Khusus untuk judul tiap bab dicetak tebal dan huruf besar atau kapital. Dan yang ketujuh ada daftar gambar, daftar tabel, dan daftar lampiran yang ditulis dengan spasi 1,5 yang ukurannya disesuaikan dengan contoh di bagian lampiran. Nah, selanjutnya ada bagian isi. Bagian terakhir ini memuat uraian penjabaran analisis yang dilakukan oleh penulis. Penjabaran mencakup pendahuluan, tinjauan pustaka, metodologi penelitian, hasil pembahasan, kesimpulan, saran, dan sebagainya. Yang ketiga ada macam-macam format laporan. Ada 2 metode laporan penelitian. Yang pertama yaitu format contoh laporan penelitian kuantitatif.
Laporan penelitian kuantitatif merupakan metode yang dilakukan secara lugas, objektif, dan apa adanya. Isi pokoknya adalah apa yang diteliti peneliti. Yang pertama ada bab 1. Yang berikut adalah isinya bab 1. Yang kedua bab 2-nya kerangka teoritis atau landasan teori atau tinjauan pustaka. Pada bab 3 ada metode penelitian yang berisi sebagai berikut. Yang pada bab 4 ada hasil penelitian yang berisi deskripsi data dan pengujian hipotesis. Nah, pada bab 5 adalah pembahasan. Apa-apa saja yang dibahas pada penelitian tersebut. Dan pada bab 6 ada penutup, kesimpulan, dan saran yang berisi kesimpulan dan saran. Yang kedua, format contoh laporan penelitian kualitatif. Nah, format satunya ada yang pertama bab 1 pendahuluan. Berikut isinya. Yang pada bab 2 ada metode penelitian. Dan yang ketiga, bab 3 paparan data dan temuan penelitian. Pada bab 4 ada pembahasan dan bab 5 adalah penutup. Nah, format yang kedua pada bab 1-nya ada pendahuluan. Pada bab 2-nya kajian pustaka, bab 3 metode penelitian, bab 4 paparan data dan temuan penelitian, bab 5 pembahasan, dan bab 6 penutup. Yang berikutnya contoh laporan penelitian. Nah, contoh laporan penelitian atau skripsi dengan penelitian eksperimen. Saya mengambil penelitian eksperimen dengan judul pengaruh model kooperatif tipe student fasilitator dan explaining terhadap keterampilan proses sains siswa kelas 7 pada mata pelajaran IPA di SMA Negeri 2 Palembang. Nah, berikut linknya. Nah, skripsi ini menggunakan format penulisan laporan penelitian dengan metode kuantitatif pada poin nomor 3 tadi. Yang kelima, bagian utama dari contoh laporan atau laporan penelitian skripsi tadi yaitu ada pendahuluan, kajian pustaka, metodologi penelitian, hasil penelitian dan pembahasan, kesimpulan dan implikasi. Nah, berikut isi dari contoh laporan tersebut. Bab 1-nya ada bab 2. Dan pada bab 3-nya metodologi penelitian yang berisikan tentang waktu dan tempat, jenis penelitian, desain penelitian, variabel penelitian, definisi operasional, populasi dan sampel penelitian, prosedur penelitian, dan teknik pengumpulan data. Nah, pada bab 4-nya ada hasil penelitian dan pembahasan. Dan pada bab 5-nya ada kesimpulan dan saran. Dan yang ke-6, bagian penunjang dari contoh laporan penelitian atau skripsi. Nah, bagian penunjangnya yaitu kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, dan daftar pustaka serta lampiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.